Kompolnas RI menyatakan akan mendalami motif AKP Dadang yang juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan pasca menembak Kasat Reskrim. Kompolnas menekankan perlunya pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan. Selain memastikan proses hukum kasus penembakan Kasat Reskrim yang dilakukan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku serta percepatan proses etik terhadap pelaku, Kompolnas juga akan mendalami motif AKP Dadang yang juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Kompolnas menekankan perlunya melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan. Sebagai atasan dari korban dan pelaku, Kapolres Solok Selatan dinilai penting untuk dimintai keterangan agar motif dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar dapat terbuka secara terang benderang. Saya juga heran, kenapa kok bisa sampai ke rumah Kapolres, sampai nembak-nembak ini. Padahal beliau ini kan polisi aktif, anak buah langsung Kapolres, ya kan? Jadi syukur alhamdulillah Bapak Kapolres beserta keluarga aman. Saya jawab apakah Kapolres diperiksa, tentunya secara ketentuan Pak Dirkrim pasti sudah diambil keterangan ya. Karena beliau ini atasan langsung dari korban dan atasan langsung juga dari tersangka. Betul ya Pak? Apalagi kan beliau juga kediamannya juga kena tembak. Untuk cocokkan data yang didapat dengan fakta di lapangan, Kompolnas RI melakukan pengecekan di lokasi penembakan Kompol Anumerta Ulil Azhar di lapangan parkir Mapolres Solok Selatan Minggu malam. Pengecekan dan olah TKP dilakukan malam hari untuk mendapat visualisasi yang mendekati dengan kejadian sebenarnya. Kompolnas mencocokkan data informasi yang didapat dengan fakta di lapangan, baik terkait bekas tembakan maupun posisi proyektil dan selongsong peluru ditemukan. Kami kesini itu adalah mengecek on the spot, betul tidak piket reserse, anggota reserse, anggota provos, TKP, penembakan, barang bukti sudah kami cek semua, termasuk tadi penembakan di rumah Bapak Kapolres dan alat-alat bukti yang ditemukan seperti proyektil, peluru, dan juga termasuk selongsong. Kita udah cek semua. Jadi sesuai dengan yang sudah dilaporkan kepada kami. Terkait perkembangan terkini penyidikan kasus penembakan polisi di Solok, akan kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Rio Johannes, yang memantau pemeriksaan di Polda Sumatera Barat. Selamat siang Rio, Kompolnas mendorong pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan. Lalu bagaimana tanggapan dari penyidik dan akankah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres dan apa sudah ada jadwal pemeriksaannya Rio? Ya, Mercy dan juga saudara, memang dari awal dorongan ini cukup kuat terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan. Karena bagaimanapun dia merupakan atasan dari korban, juga atasan dari tersangka. Dan dari konfirmasi terakhir saya dengan Kabid Humas, itu pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan sudah dilakukan. Dalam hal ini masih dalam bentuk penggalian keterangan, memintai keterangan terkait hubungan antara kedua personil polisi yang bertikai ini, antara Kompol Anumerta Ulil, Yanto Ulil dengan AKP Dadang Iskandar. Dan sejauh ini memang Kapolda Sumbar atau Kabid Humas Polda Sumbar belum menyampaikan hasil dari pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan. Dari hal ini, dari penelusuran sejauh penyidikan yang sudah dilakukan, itu pihak Polda Sumbar dalam hal ini Ditkrimsus itu juga sudah melakukan penutupan tambang yang diduga merupakan akar persoalan yang menyebabkan AKP Dadang Iskandar itu melakukan pelanggaran hukum. Tambang ini diketahui berada di Sungai Pagu ke Kabupaten Solok Selatan dan itu sudah dilakukan penutupan dan juga dari TKP juga diamankan 1 unit alat berat. Saat ini memang pihak kepolisian masih memburu keberadaan dari pemilik tambang tersebut. Demikian. Mercy. Rio, kasus ini juga jadi atensi Komisi 3 DPR yang juga rencananya akan beraudiensi dengan Polda Sumatera Barat siang ini. Apa yang akan jadi bahasan dan fokus dari pertemuan ini, Rio? Ya, Mercy dan juga saudara, memang pada siang hari ini dijadwalkan itu akan datang Komisi 3 beserta rombongan. Dan di beberapa saat yang tadi itu sudah rombongan dari Polda Sumbar sudah bergerak ke
Bandara Internasional Minangkabau untuk melakukan penjemputan rombongan dari Komisi 3 ini. Dijadwalkan nanti jam 12 siang itu pesawat yang membawa rombongan Komisi 3 ini akan mendarat dan langsung dibawa menuju ke Polda Sumbar. Apakah nantinya akan dilakukan pertemuan secara tertutup atau terbuka itu masih menunggu instruksi dari pimpinan seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas kepada kami. Dan untuk pembahasannya memang sejauh ini tentang perkembangan pengusutan kasus dan juga tentang proses penyelidikannya. Karena memang dari awal ini menjadi sorotan, ada beberapa yang menjadi catatan kenapa AKP Dadang saat dilakukan pemeriksaan itu tidak diborgol dan juga bisa merokok. Dan ini yang juga akan menjadi bahasan di dalam pertemuan nanti. Dan dari informasi yang saya dapat dari Kabid Humas, agenda kegiatan Komisi 3 ini hanya di Mapolda Sumbar. Sesuai dengan rundown kegiatan yang dikirimkan, dari Mapolda Sumbar mereka akan kembali lagi ke Jakarta. Demikian. Merci. Kasus penembakan polisi untuk mendalaminya Komisi 3 DPR akan beraudiensi dengan Polda Sumatera Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Janes yang melaporkan langsung dari Mapolda Sumatera Barat.